Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Iya Ibu. silakan duduk. Mau duduk di mana, Om? Dari sini boleh? Iya, iya, silakan. Makasih, Bu. Si enakan dulu duduknya. Iya Bu. Sudah nyaman. Sudah Bu. Ini tadi Om dari mana? Kalau dari kos aja sih Bu. Hari Senin soalnya nggak ada kuliah. Oh, enak sekali. Iya, Tapi gimana? kuliahnya nggak libur ya? Untuk yang hari apa Bu? Ya maksudnya kan ini ada yang berita-berita corona itu awal. Oh. Kan masih ramai itu. Iya. Kuliahnya nggak libur berarti ya? Anu sih dilihat dari story sih rektor UM katanya nggak beresin nggak libur. Emang gitu ya Bu? Nggak tahu, ini kan sekarang katanya hari ini masih mau rapat pimpinan. Oh masih hari ini. Heeh. Berarti masih ada kemungkinan ya Iya. Bu ya? Pasti itu harapan semua mahasiswa ya liburan. Ya gimana nanti daripada tertular ya Bu. Nanti perkembangannya kalau cepet gimana Bu? Alibi alibi mahasiswa untuk perubahan biar tidak kuliah. Iya, tapi udah ada sih Bu satu mata kuliah yang dosennya itu mengizinkan kita untuk asinkron. Ya selama tadi sih sementara ini 2 minggu sampai ada tindak lanjut lagi gitu. Iya. Berarti memang beliaunya mengistirahatkan kelas gitu ya, tidak ada kelas untuk kelas, hanya kelasnya beliau. Iya, tapi tetap ada tugas itu. Iya, ya kan kita kan memang kalau kampus pun meskipun libur kan tetap bukan libur dengan arti sebenarnya ya. Iya sih, itu kan namanya Nggak apa-apa, Bu. kuliahnya menjadi kuliah online, bukan Iya sih. Iya sih bener kuliah online. Iya kan tetap pastinya tetap ada tugas, tetap ada tagihan-tagihan selama dalam kurun waktu itu. Iya sih. Kalau kamu sendiri lebih seneng asinkron atau kuliah biasa? Jujur apa enggak nih Bu? Ya jujur aja nggak apa-apa. Ya sebenarnya kalau di kos terus kan juga bosan Bu. Ya kadang pengen keluar ya berarti kan keluarnya ke kampus. Apalagi ini kan aku kuliahnya cuma 3 hari Bu. Udah 3 hari cuman kuliah terus libur nggak kemana-mana Bu di kosan. Saya stres nanti Bu. Iya. Tapi kalau seandainya kuliahnya online pun ya nggak apa-apa. Kami juga senang juga kuliahnya online. Iya gitu. Tapi Berarti ya, keluarnya bisa buat jalan-jalan. Padahal itu sudah banyak ya di berita atau mungkin kamu bisa lihat di media sosial kan. Padahal kalau kita libur ataupun diliburkan selama 2 pekan kan ya 14 hari 2 minggu lah Harusnya di rumah. Harusnya di rumah nggak boleh kemana-mana. Ini tambah kamu sudah punya rencana mau liburan kemana Mas? Ya paginya buat nugas, malamnya buat jalan atau di Bali gitu. Aduh, emang orang-orang yang mahasiswa ini sampai kemarin di Twitter juga ramai masalah itu libur apa enggak. Terus kan emang kampus lain kan emang udah banyak yang libur ya, bukan libur sih udah banyak yang diganti ke online. Iya jadi tetangga sebelah itu ya. Dari jauh. Tetangga sebelah itu kalau di surat edarannya itu katanya masih diupayakan gitu. Jadi ambigu gitu loh. Jadi di grup enggak. Tapi kalau katanya teman saya yang di grup SMA saya di grup kan tanya ada yang anak B enggak? Aku. Terus kan dia yang tanya anak Surabaya. Kabarnya gimana sejauh ini gitu. Terus yang B jawab. Terus mulai surat edaran saya udah mulai hari ini. Gitu ya ampun saya sampai kecampur kan bahasanya itu. Terus habis itu kalau di sana gimana? Ternyata di Surabaya juga Sudah asinkron juga kemarin. sudah ada surat edaran juga, tapi tergantung setiap fakultas lagi gitu. Oh gitu. Jadi nggak tahu deh gimana. Iya, masih banyak yang gantung sih ya beberapa kampus. Soalnya ya emang juga sulit sih, apalagi ini ada beberapa kampus yang bukan UTS. Jadi kan bingung mungkin ya kampus kita kan sudah selesai UTS-nya. Yang lalu yang pas gitu ya. Kita sudah selesai duluan. Kalau katanya anak-anak kemarin yang ketemu sama ibu tuh bilang, justru karena kita udah selesai UTS, Bu, seharusnya kalau kuliahnya di online pun itu tidak masalah kata mereka gitu. Mereka tuh juga sangat mendukung kuliah online daripada kuliah seperti biasa. Karena menurut mereka kita kan sudah nggak ngapa-ngapain Bu, UTS-nya udah selesai, jadi yang mending kuliah online aja. Terus UTS saya juga kemarin kayak nggak kerasa gitu Bu. Gitu ya.
tiba-tiba itu kan ada yang presentasi, tiba-tiba bilang pas sudah selesai, ya itu tadi nilai UTS ya gitu. Terus oh ya nggak kerasa gitu Bu, apa karena cuma 3 hari masuk itu ya? Ya bisa jadi, mungkin karena nggak kayak awal-awal gitu ya, maksudnya kalau masih semester 4 aja masih terasa banget kayaknya kalau tesnya, kalau anak cerita sih. Soalnya mata kuliahnya banyak Bu. Iya, jadi kan harus belajar, yang dipersiapkan banyak juga. Kalau kemarin itu kayak cuma baca sekilas, kerjain pulang, sudah Bu, kayak nggak UTS. Soalnya juga udah waktunya juga nggak banyak, terus mungkin apa ya, materinya juga kayaknya nggak banyak di semester 6 ini. Cuman bentar ya saya sekitar 6 mungkin. Iya Bu, 6 matkulnya. Iya itu lagi gitu ya Bu ya. Ya Awalnya nggak terasa banget ya, mungkin anak-anak semester 6 ini mungkin yang paling jadi beban pikiran itu cuma yang sus itu kayaknya. Iya. Kalau juga dari ceritanya anak-anak sih kayak gitu. Beda kalau soal semester 4 itu, anak semester 4 itu pada banyak yang ngeluh gitu ke ibu, karena mungkin kan kalau semester 4 kayaknya anak BK kan teorinya masih banyak banget kan, teori konstruksinya mereka dapat semua di semester 4. Iya, jadi ya, mereka benar-benar aduh Bu, saya capek Bu, banyak yang ngeluh banget tentang itu. Aduh, kalau ibu diceritain gitu, ya sabar, ya apa, nanti semester atas lumayan renggang. Lumayan ibu yang masih yang harus itu banget persiapannya matang kayaknya sih di semester 5 ya. Iya. Soalnya kan praktik-praktiknya kan itu. Ya karena emang waktunya kayak gitu ya. Kan setiap fasenya emang fasenya kayak gitu. Ya kalau nggak gitu biar ada greget-gregetnya kuliah Bu. Terus itu juga katanya angkatan saya itu katanya April sudah pada mulai semprot, bener tuh. April berarti April itu pertemuan ke berapa ya? Sekarang kita pertemuan ke berapa sih? 9 ya? Minggu ini ke 9. Iya, soalnya kemarin ITS minggu 8. 9 ini tanggal berapa sekarang? Pertengahan Maret. Iya. Ini kan Maret masih 2 minggu ya, 9, 10, 11, 13, berarti April mulai 12, 13, 14. Ya bisa jadi. Jadi emang April udah mulai ada yang karena kemarin ibu juga dengar kabar si Semeronya itu sekitar pertemuan 14, 15, 16 Pas akhir-akhir itu. Tapi juga ada anak-anak yang bilang ada dosen-dosen pembimbing mereka yang menargetkan untuk pertemuan 13 itu udah siap sempro, karena mungkin kan kita 2 pertemuan terakhir kalau nggak salah itu emang pas puasa kan, yang punya was-was itu. Jadi mungkin sama dosen-dosen pembimbingnya diajukan ke depan, jadi biar nggak bingung di belakangnya. Oh gitu. Ya menurut saya deg-degan kan dia. Udah siap atau belum nih? Kemarin kan jadi cerita nih Bu. Iya kan kemarin itu sebenarnya saya kan mau kuali, dosen saya lumayan. Oh iya. Iya. Enak dong. Iya Bu, kan saya maunya kuali. Terus awalnya itu cuma disuruh bikin fenomena aja, tapi karena awal kayak sekalian maksudku biar nanti kalau ditanyain itu aku bisa jawab gitu kan Bu. Akhirnya tak kerjain itu sampai metode penelitian tapi tanpa bab 2. Semangat sekali awal ini. Terus akhirnya pas konsultasi ternyata kok lebih diarahkannya ke kuanti tapi dengan topik yang sama kayak gitu. Akhirnya yaudah kan lumayannya juga mumpuninya di situ, terus awalnya juga ya pengen berusaha lagi gitu loh. Terus akhirnya aku baca-baca yang di lab itu ya udah jadi yang uji efektivitas. Itu pun sebenarnya cuma disuruhnya bab 1 aja Bu. Karena awal takut nanti ditanyain banyak hal, akhirnya awal siap-siapnya sampai bab 3 lagi bukan bab 2. Awal ini terus. Jadi nanti kalau misalnya awal ditanya nggak tahu nanti daripada awal ulang apa latar belakang Bu gitu. Akhirnya bab 1 semua kan dari A sampai apa itu ya saya lupa Manfaat. Iya sampai keterbatasan itu. Oh iya. Asumsi keterbatasan itu sudah, ternyata katanya ibunya oke,
ngasihnya bab 1 dulu aja ya, gitu. Kembali sampai 2 kali atau berapa kali gitu Pak. Bunganya tuh 2 Ibu. Kalau misalnya ada yang kurang ya ditulisin ini ditambahin ini. Jadi saya tahu gitu, saya nggak jalan sendiri. Ini yang perlu ditambahin ini, saya tinggal tambahin. Ini nggak perlu, saya tinggal ngurangin. Itu baik banget Bu. Iya, kayak gitu. Nggak jelas lagi. Kayak gitu terus sampai bab 1-nya selesai. Akhirnya kita awal disuruh sampai bab 2 kan. Kan setiap orang progresnya beda-beda kan. Bab 2 ya saya tuh sama Tika teman saya. Kalau Tika masih disuruh merancang, tapi kalau syukur-syukur udah selesai semua gitu. Iya. Terus kalau saya kan sudah ya Bu ya. Salah nunggu, saya harusnya belum merancang, tugasnya merancang dulu. Ternyata saya sudah merancang. Terus ngisi bab 2-nya kan. Itu ya tak lanjutin sekalian sama bab 3 lagi Bu. Sampai sekarang belum ada balikan. Saya kan ya gimana gitu, kepikiran. Berarti awalnya udah selesai sampai bab 2, 3 udah selesai semua. Sudah, tapi nggak tahu revisinya kayak apa. Belum ada revisi lagi tadi ya lumayan. Kan saya sukanya dan direvisi namanya. Gitu. Tapi awal progresnya cepet banget ya. Udah sampai bab 3 udah selesai. Tapi teman-teman ada yang lebih banyak lagi. Ada yang mau sempro, udah Bu ya ampun. Kan aku juga pengen. Bagus banget ya. Aduh. Mungkin emang tergantung dari dosen pembimbingnya juga ya. Iya, kan nggak bisa disamakan juga ya Bu ya. Masing-masing dosen kan punya cara masing-masing untuk itu anak-anaknya. Kalau ibu juga bimbing juga nggak Bu? Kalau itu enggak sih. Iya, cuma taunya masalah kayak gitu ya. Banyak anak-anak yang cerita, banyak anak yang ya biasalah mengeluhkan dosen pembimbingnya, menceritakan kasusnya mereka. Jadi ya sedikit banyak ikut tahu lah gimana anak-anak ketika menghadapi itu. Ibu dulu juga pernah dong ngerasain kayak gini berarti? Iya dong ya. Iya sih Bu. Cuma kalau kebijakan sos di semester 6 kan kayaknya baru-baru ya di BK kayaknya. Gimana itu? Maksudnya enggak dari dulu gitu loh. Maksudnya soalnya emang kalau tahun ini kalau ibu tahu dari fakultas lain kayaknya juga harus emang harus semester 6 itu anak-anaknya diupayakan untuk sempro semua. Sekarang fakultas lain juga kayak gitu. Jadi emang kayaknya kebijakannya baru-barusan ini yang memang diharuskan untuk semester 6 udah sempro gitu sih. Berarti bagus ya Bu, maksudnya nggak sampai molor-molor gitu. Bagusnya gitu sih. Jadi anak-anak kan mereka sekarang toh kalian di semester 6 kan juga banyak ruangnya kan. Iya. Kalau dapat matkul setidaknya ada matkul berat lah satu, kalau matkulnya enteng semua kan kalian juga Nggak ada tantangan. Kayak enak kan habis semester 5 kayak gitu, semester 6-nya masa nggak ngapa-ngapain. Iya. Ya jadi ya biar anak-anak juga produktif lah di semester 6 ini. Terus juga nanti apa ya? Kelebihannya kan juga untuk kalian juga, kalau kalian udah selesai di sempro kali ini kan enak, bisa tinggal melanjutin ke skripsinya. Tapi bisa kan Bu ya kayak lanjutin gitu? Ya bisa ya, tergantung awal mau tetap di bidang itu atau gimana. Soalnya ada kakak tingkat sih Bu. Dia benar-benar ngulang dari awal padahal sudah sempro gitu. Kan saya takut. Iya, kalau kayak gitu sih tergantung anaknya sih. Kemarin aku juga dapat cerita dari angkatan 16, ada yang bilang angkatan saya walaupun masih banyak yang sekarang ini bareng sama Aul, banyak yang masih ganti judul. Padahal Sudah seharusnya mereka kan udah sempro, terus ibu tanya loh, nggak pakai yang apa judulnya pas dipakai sempro kemarin. Enggak Bu, soalnya mereka tuh ketika ditanya misal sama dosen pembimbingnya, misal ditanya kamu yakin mau lanjutin ini kayak gitu tuh udah bingung sendiri. Udah mungkin ya pikirannya mereka jangan salah, jangan nggak sesuai. Banyak yang kayak gitu. Tapi nggak sih Bu? Apa? Tapi nggak sayang banget gitu. Iya sayang banget sebenarnya kan. Kalau ibu menilai sih ya tergantung anak-anaknya sih, mereka yakin apa enggak sama dan gimana cara mereka menjelaskan ke dosen pembimbing. Kadang memang dosen pembimbingnya perlu penguatan kan, perlu kita memberikan alasan-alasan penguat untuk judulnya itu. Jadi ya emang banget sih, ibu juga bilang Banyak mungkin kayak gitu. kayaknya sih lumayan banyak. Aduh kan saya jadi takut Bu. Kalau emang lanjut itu enak, tahu itu kan, tahu aja angkatan 16 kan. Mbak, oh tahu iya.
itu Ajeng kan kemarin udah habis sidang skripsi kan. Iya, Mbak Ajeng Iya. sama Mbak Indah. sama Iya, Indah, benar, ya, ya. sama Indah. Mereka udah selesai. Nah itu kalau ini kurang tahu sih. Cuma kalau Ajeng itu dia emang bener-bener lanjutin dari sebelumnya. Dia bilang, saya nggak mau ganti-ganti lah itu aja. Pokoknya dari awal itu yang dipertahankan sama Ajeng dan sama pembimbingnya juga. Jadi ya kalau dari awal kan emang enak ya, cepat Iya. udah nggak perlu ulang lagi. 2-3-nya sudah matang, terus penelitian gitu ya Bu ya. Ya kalau awal mau gitu sih ya harus dipersiapkan juga dari sekarang. Doakan kami ya Bu ya. Pokoknya semangat terus. Jangan goyah hanya dengan pertanyaannya dosen pembimbing. Nggak berarti harus banyak baca ini. Betul harus banyak baca, harus banyak tahu. Itu biar memberikan bukti kalau emang ini tuh urgent untuk dibahas. Tapi kemarin pas waktu ibu dengar ada screening judul ya dari jurusan. Iya. Itu awal nggak kena ya? Alhamdulillah Bu ya. Itu saya bayangin gini. Ini awal udah ngerjain sampai bab 3. Tapi kalau ke screening ternyata ada lah ya. Ngulang saya barusan. Udah itu saya kan ya gopo juga. Gopo. Terus nggak ke Mbak Arlia katanya sudah dikasih ke Mbak Aul. Ke Mbak Aul katanya nanti nunggu apa gitu. Terus habis itu akhirnya kan dilap lagi kan itu ya. Terus itu difotoin sama teman saya, dikirimin ke grup. Saya lihat bismillah gitu ya. Nah di kan per lembar gitu. Di lembar yang ada nama saya itu ada 2 garis kuning Bu. Kan kayak udah dek gitu kan. Terus tak anu lagi. Alhamdulillah bukan saya gitu. Tapi itu satunya teman saya, teman satu bimbingan teman saya. Yang 3 itu Bu. Oh iya. Ya, awal nggak tahu kalau ternyata memang ada yang sama. Yang setahu saya kayak 3 itu kan pakai konseling RIBT, self talk itu. Nggak tahu kok ternyata ada yang sama. Iya sih. Kayaknya yang screening ini benar-benar bingung lagi kayaknya. Sama juga itu Bu. Tahu Mimin nggak sih Bu? Oh iya tahu. Tahu. Iya. Itu dosennya kan Pak Lutfi. Itu dari awal dia kayak udah sepaneng gitu. Pernah kan papasan sama saya pas di lab. Ini kenapa? Aku pokoknya masih ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan gitu. Dia buka skripsi itu sama aku akhir. Tapi ya daripada awal ganggu terus tak tinggal. Itu terus akhirnya pas tak lihat judulnya kemarin kok sama ya sama yang diceritain. Akhirnya ada di perubahan gitu. Tapi ternyata kok yang baru screening juga pasti bingung lagi. Ya. Soalnya Mimin itu awalnya emang udah tanya-tanya juga kan kayak dia cerita tentang kasusnya dia habis itu terus minta pendapat teman dia gimana misalnya tanya kayak gitu kan. Terus kayaknya dia pakai semua edukasi kalau nggak salah asosiasi drama lupa sih. Pokoknya itu salah satu teknik hubungan kelompok sama buat bullying kalau nggak salah ya. Lupa ibu juga lupa. Itu intinya pas ketika dia cerita itu bilang kamu yakin pakai ini, coba dipertimbangin lagi soalnya setahu ibu judul ini itu variabel ini udah banyak yang pakai gitu. Tapi katanya dia juga sama Pak Lutfi enggak sih, bukan langsung nggak apa-apa ya suruh cari apa gitu. Tapi ya udah kalau emang kamu yakin ya nggak apa-apa silahkan lanjutkan bukan gitu. Ternyata kena juga yang ini. Mungkin Bu, dia pakai variabel itu karena memang cara rujukannya juga gitu, tapi dimodifikasi gitu mungkin itu sama dia. Maksudnya biar dia nanti hasilkannya juga udah punya pandangan. Bisa jadi sih, soalnya kan dia kayaknya pengembangan. Iya. Kan mungkin menurut dia kalau pengembangan itu belum ada gitu kan. Kalau kayaknya kalau seperti yang ada itu kebanyakan ya yang kuali itu. Akhirnya dia pakai pengembangan itu, mungkin dia ngiranya karena pengembangan jadinya nggak ada yang sama. Ternyata kan mungkin kalau yang ibu tahu yang di screening sama jurusan itu berdasarkan variabelnya kalau nggak salah. Variabel. Jadi meskipun subjeknya entah SMA ataupun penelitiannya itu beda dari yang sudah ada, kayaknya tetap dianggap sama itu sudah ada. Itu keter-keter juga sih. Kalau pakai PJT juga maksudku nggak banyak
pas awal nyari di lab itu kebanyakannya itu kalau nggak realitas, RIBT, CBT, pokoknya kebanyakannya gitu. Atau ini Bu, apa yang ada ini? SMBT, Oh iya, ya, SMBT. itu kebanyakan itu kan. Tapi masalahnya awal ini kalau awal baca-baca itu kayak lebih nyambung di person center itu loh Bu, yang mereorganisasi diri, fungsinya itu lebih nyatakan ke situ, bukan untuk yang penyembuhan gitu loh. Iya. Apalagi awal buat siswa SMP yang kalau dilihat di SKKPD-nya itu kan mulai apa kan gitu, perlu arahan biar dapat mengelola diri gitu. Tapi PJT ini udah terlalu apa? Maksudnya teorinya itu agak lama gitu. Tapi kan ya masih dipakai kan humanistik gitu. Ya wes bismillah aja. Terus lumayan juga gitu Bu. Ada Bu, saya sudah tak coba nulis semua. Sebenarnya ya itu buat mempertahankan pendapat itu. Kalau ada nggak apa-apa, silakan dicantumkan terus lagi. Ada tapi itu untuk SMP gitu. Kan SMP ini juga masih labil-labilnya. Ada Bu, gitu. Ya pokoknya awal nyarinya yang seirama gitu loh Bu. Jadinya ya udah saya lanjut iya gitu. Ya itu Bu, kalau misalnya saya nggak persiapan banyak, nanti saya kena sekap. Saya kalau udah kena sekap bingung Bu mau ngomong apa. Iya, kayak gitu. Bagus sekali sih Alwi, benar-benar progresnya cepat sekali. Doakan saja Bu. Iya ya, semoga lancar ya. Maksudnya Amin. Al juga mungkin bisa berdua. Ya ampun. Amin. Juga kalau sama duluan kan enaknya ya. Kan udah nggak ngapa-ngapain, maksudnya udah enteng. Sebab itu juga bisa memotivasi teman-teman agar cepat-cepat juga. Amin. Ya lo kan saya juga mau Bu. Iya ya, pokoknya diimbangi lah, usaha sama doanya diimbangi. Iya, itu. Tapi kadang ya gitu, kadang ada malesnya. Tapi kalau nurutin males ya kapan selesainya? Gitu. Iya sih betul. Masa apa saya bahas PJT bisa mengorganisasi diri saya sendiri? Enggak itu. Kan bertolak belakang nanti saya disekak. Bisa untuk bahanin terus lagi diri Iya. juga ketika kesehatan itu. Iya benar kayak gitu. Iya sih, enak banget kamu. Soal juga jangan lupa memberikan semangat juga ke teman-temannya, mengisi teman-temannya. Teman-teman juga masih semangat juga buat Iya, awal. iya kan kadang apa ya, lingkup suasana di anak bimbingan yang sama itu juga ngefek sih kayaknya. Iya. Ke pengerjaan kayak gitu. Iya sih Bu, kalau di rumah kan setahu saya di dosen-dosen lain itu cuma 5 orang, 6 orang kayak gitu. Tapi di rumah ini ada 10. Dulu dari Bu Dani. Ada 3 orang yang dari Bu Dani. Terus ditaruh di rumah semua kan. Akhirnya sama Bu Maya kita dibagi jadi 3 kelompok. Ada yang Kamis pagi, Kamis siang, sama Jumat pagi itu. Itu satu kelompok kalau nggak salah 3 sampai 4 orang. Iya, 3 sampai 4 orang. Awal ya sama Tika, sama Dewi itu kan. Ya jadi kalau misalnya kerjakan karena awal dekatnya sama Tika, kerjakan itu kita teleponan. Entah nggak tahu tuh teleponan udah dapat berapa jam, pokoknya kita sama-sama kerjakan kayak gitu. Terus kita tanya kalau misalnya ada yang kurang apa. Dan itu cukup memberikan semangat sih Bu, daripada harus kerjain sendiri nanti kayak iya itu juga memberikan semangat juga. Kan ada teman untuk berjuang ya. Iya. Bareng sendiri. Iya. Bagus sih, anak-anak juga. Kalau boleh lihat angkatan kamu ini emang kayaknya sih banyak yang semangat gitu loh. Soalnya dari angkatan 16 juga banyak yang cerita kayak Bu, angkatan 17 itu loh Bu, benar-benar gercep sekali, udah semangat gitu loh ketika sus, karena katanya dari angkatan 16 itu kemarin banyak yang pas waktu jamnya sus itu banyak yang nggak ikut sus atau Boleh Bu? ya nggak boleh kan sebenarnya, tapi kayak kan ya terserah kayak kuliah gitu kan kalau Iya kan. jadi Tapi jatahnya makan semua. kayak gitu. Jadi kalau angkatan 16 itu katanya anak-anak itu masih banyak yang kayak gitu, jadi masih banyak yang malas, masih banyak yang alasan macam-macam gitu. Makanya mereka bilang angkatan 17 ini lupus semangat semua kayak gitu. Generasinya beda mungkin. Iya. Iya, teman-teman yang saya tahu yang cerita kayak gitu. Teman-teman yang kayak gobo gitu, apalagi dia temennya yang
habis ini mau sempro. Kan kemarin teman-teman ada yang guyonan di story ya Bu. Ini Selasa sempro, ini Rabu sempro. Saya tuh nggak tahu emang itu bener ya gitu. Terus temanku yang satu bimbingan sama dia, oh Rai, ya ampun, enak banget kalau misalnya udah sempro gitu kan, namanya juga pengen. Tapi kayaknya ibu juga dengar kabar sih, kayaknya sempronya ini bakal dijadwalkan sama jurusan, itu belum tahu sih. Nggak tergantung dosen Datanya sih gitu, tapi belum satu angkatan. Jadi kayak ya diatur gitu loh. Mungkin nggak tahu maksudnya diaturnya ini ini jatahnya untuk sempronya anak bimbingannya siapa misalnya gitu, atau per orang belum tahu. Tapi katanya sih gitu. Mungkin jurusan mempermudah mungkin ya kan, bisa jadi yang jadi pembimbing 1, pembimbing 2 bisa jadi penguji. Jadi mungkin diatur gitu loh biar gampang. Tapi itu masih cover sih, juga belum tahu pasti. Tapi kalau sempro gitu ya di kelas biasa gitu kan? Kayaknya sih gitu. Di kelas biasa kayak kuliah gitu kan? Iya kayak presentasi ya. Nggak kayak pas kayak di sidang gitu kan Bu? Enggak, katanya kalau anak-anak ceritanya harus di kayak kelas biasa kan ada audiensnya. Jadi ya dikasih masukan juga sama audiens yang bertanyakan sama audiensnya teman kelas. Teman-teman. Tapi ya kayak presentasi formal gitu. Iya Iya sih kalau saya lihat yang mbak-mbak kemarin tuh kayak gitu, terus habis itu selesai gitu senang, terus dapat apa gitu sempat dari teman-temannya. Anak sempurna itu sukacita sekali ya. Iya. Ini bersama kan memberi semangat. Gitu. Iya sih. Ya ampun, gitu banget Bu. Udah ya sabar ya. Iya Bu. Ini siapa lo Bu yang nggak pengen? Ada kayaknya kalian ada gregetnya, tapi juga ada takutnya. Iya. Ya. Sus ini menurut saya kan jalan menuju kelulusan juga kan Bu. Iya benar Kayak gitu ya aku pengen segera ya segera dengan hasilnya ya yang seperti Allah harapkan gitu ya. Pastinya harus ada usaha lah ya Bu ya. Iyalah, harus sesuai pokoknya, antara usaha sama doanya itu harus sesuai, harus imbang. Tapi kalau ditanyain teman-teman gitu enggak biasa gitu. Padahal itu Iya. Ya semoga aja Nanti kalau saya amin, nanti kalau misalnya saya pupuk kelihatan banget tuh Bu, nanti nggak etis nanti. ya kan nggak apa-apa, mungkin itu bisa membuat teman-temannya juga termotivasi untuk Ikut kubu juga Bu. Jadi kayak awal nggak misalnya bingung gitu, paling PC siapa datanya seenggaknya biar nggak membuat kekubuan orang-orang lain gitu Bu. Iya sih, bagus sekali. Semoga ini harus segera selesai, sisinya segera dapat balikan. Ya ampun itu ya itu Biar aku juga segera ngerjain lagi. kalau seandainya revisinya sudah fix artinya awal udah selesai Bu. Tapi kalau belum kan ya memang harus direvisi. Nah kalau pengen cepet-cepet revisi. Apalagi yang di sini ada isu-isu libur gitu ya, kuliah online itu malah kayaknya kalau ibu baca-baca itu banyak yang mahasiswa akhir-akhir itu banyak yang kontra karena mungkin mereka juga butuh ketemu dosennya, butuh bimbingan gitu kan. Jadi kalau mungkin yang mahasiswa awal-awal semester 1 sampai 4 itu masih senang, maksudnya euforia untuk kuliah online kan sangat tinggi. Kalau udah anak-anak semester akhir kayaknya mending kuliah aja ya, ketemu sama dosen pembimbing. Saya kalau nggak ketemu dosen pembimbing gitu Bu ya, kayak rasanya 1 minggu ini belum ada progres. Ya kan oke mengerjakan ada progres, tapi kan mamang. Mamang bahasa Indonesianya aku iya ragu bener nggak ya, kurang nggak ya gitu kan, sekalian kalau kurang ya tambahin, kalau misalnya ya diperbaiki biar mantap gitu loh Bu. Iya. Nah ini kita udah ngobrol banyak, kita udah bincang banyak ini tentang keseharian Aul, tentang kegiatan Aul dan pengalaman Asus. Nah hari ini sebenarnya Aul di sini mau ngapain nih? Nemuin ibu mau ngapain?
ini Bu, kelanjutannya yang 1 minggu kemarin itu. Oh iya ya, kita udah bicarakan seminggu lalu ya. Tapi jadi malu. Gak apa-apa, Oh, nggak iya. usah malu dulu. Iya, tapi sebelum kita melanjutkan pembicaraan hari ini, awal di sini ada kegiatan nggak? Sebentar Bu, saya kok bahas sekarang hari. Ada Senin. Oh iya nanti sih, tapi nanti habis duhur. Oh gitu, masih cukup lama ya berarti. Iya. Tapi juga hari ini nggak ada kegiatan apa-apa sih. Jadi kayaknya lumayan lah. Maksudnya kalau mau ngobrol-ngobrol kita masih punya waktu yang banyak. Iya. Makasih loh Bu sebelumnya. Itu juga senang kok membantu hal. Gimana? Ini Bu, kan kemarin saya bikin tabel kegiatan itu sama penskalaannya juga Iya. sebelum sama sesudah tuh. Kalau pas ini ya, Kita kemarin nemu berapa solusi sih? 3 ya kayaknya. iya. Yang pertama itu yang awal yang belajar kayak gitu ya, yang melakukan kegiatan sehari-hari. Terus yang kedua ikut lomba ya nggak sih? Iya Bu, Lomba tapi yang sendiri gitu kan. iya. Gitu. Terus yang ketiga desain ya, tentang desain ya. Ibu kok ingat sih Bu? Iya ya kan, masih seminggu lalu itu Oh, iya sih. masih bukan waktu yang lama. Iya. Jadi tiga hal itu. Terus kalau ibu tanya lagi, coba awal ini kan nggak tujuan awal kalau yang kemarin apa? Tujuannya awal biar awal itu enggak intinya ya Bu? Nah, Ya nggak terfokus, nggak terganggu dengan awal yang suka pandang apa ini Bu? Ya ampun Bu, saya nggak jadi susah ngomongnya Bu. nggak apa-apa, itu kan, aja. kan yang kemarin itu awal minder tau Bu, minder soal fisiknya awal lah. Awal itu maunya nggak kayak gitu lagi gitu loh Bu. Biar fokusnya awal itu nggak ke fisik doang, awal tetap bisa mengembangkan yang lain gitu. Ya, Itu nggak sih Bu, perasaan gitu Bu saya Bu. Awal ini ingin mengalihkan pemikiran dari yang fokusnya ke masalah fisik itu lebih ke hal lain, lebih memanfaatkan hal lain lah daripada hanya memberikan fisik gitu. Ya, tapi awal sudah turun 7 kilo loh Bu. Aduh, alhamdulillah, bagus sekali loh Mbak Auli ini. Jadi disambi juga. Tapi nggak kelihatan ya Bu ya. Ya sudah, lumayan sih. Lagian ibu juga nggak pernah mempermasalahkan itu sih. Oh iya Bu ya. Bagi ibu sama saja, Auli seperti ini. Iya. Tapi kan yang jadi fokusnya awal ya yang dari ibu itu. Cuman yang itu tadi yang diet itu biar badannya awal lebih enteng aja kalau beraktivitas. Serius loh Bu. Itu ya wis jadi cerita lagi. Iya nggak apa-apa. Lain aja nggak apa-apa. Waktu awal akhirnya beli timbangan kan buat kontrol. Pertama timbang itu 67. Bayangkan Bu. Ya ampun, itu saya dengan tinggi cuma 150 dengan 67 itu kan termasuk overweight ya. Gak bisa, awal kamu gak bisa kayak gini terus. Ini gak cuma penampilan kamu jadinya, tapi badan itu kayak berat gitu, susah gitu loh. Ini diet udah dapet beberapa hari nih masihan. Terus sekarang udah 65. Waduh, cepat sekali ya. Iya Bu. Aduh, ini olahraga atau gimana? OCD Oh, ACD. sama ini Bu, nyaur puasa. Soalnya kan mau Ramadan juga. Aduh, mau dengan Ramadan itu belum selesai nyaurnya. Hari ini terakhir Bu. Ini udah deket sekali sama Ramadan. Ya, itu iya, Bu. kok masih ada saluran puasa. Iya Bu, makanya kalau nggak sahur nanti kemepeten malah. Terus udah mumpung nggak ada halangan juga, sekalian OCD, ya ada hasilnya Bu. Alhamdulillah gitu ya. Iya. Terus kalau kayak masalah ini. Ini ya Bu, kalau pas awal lagi minder-mindernya lagi, terus awal kayak, Bun, kamu ngapain sih gitu terus? Udahlah, belajar aja, maksudnya nambah ilmu aja lah biar lebih ada hal yang bermanfaat gitu loh Bu. Berarti bentar, dalam kurun waktu seminggu ini rasa minder itu muncul di awal itu kira-kira dalam berapa kali dalam kurun waktu seminggu ini? Ini kayak gimana Bu? Skala atau apa Bu? Enggak ya, kalau dikira kalau dihitung secara nyata awal ingat nggak? Kalau nggak ingat skala aja misalnya berapa?
minder itu pas Aul jadi malu ya. Ya apa cerita aja kan udah cerita banyak. Iya sih, kan namanya beberapa ini udah 1 minggu kan ya. Tapi Aul juga udah melakukan diet kan udah beberapa hari sebelumnya juga. Itu pas turun itu biasa Bu. Apalagi yang ngobrol sama ibu itu lebih fokus ke situ juga. Jadi kayak lebih hidupku itu kayak ada tujuannya lagi gitu loh. Sudah belajar ya oke, maksudnya bisa lebih kayak adalah melakukan yang bermanfaat aja. Terus kok ya bonusnya itu berat badannya juga turun. Itu sebenarnya ya lebih apa ya Bu? Enteng. Kalau biasanya kan nggak pernah pakai legging ya, sekarang pakai. Itu udah maksudnya udah nggak segitu minder lagi kan ya Bu ya. Terus aku punya teman Bu. Ya kita udah ngobrol lama sih Bu, tapi belum pernah ketemu. Terus pas ketemunya itu kan minggu-minggu ini ya Bu. Itu mulai minder lagi Bu saya Bu. Gitu. Iya. Aduh, ini teman baru. Nanti kalau tahu Aul gendut nanti mau temenan lagi enggak sama Aul. Ya kayak yang kemarin Bu, tapi yang kemarin sudah saya lupakan, nggak penting gitu. Itu. Terus akhirnya nggak minder lagi Bu. Soalnya ternyata teman saya lebih tinggi besar daripada saya, jadi saya kelihatan minimalis. Saya lebih percaya diri lagi. Oke. Saya sekarang ngerubahnya aku enggak kan saya pendek ya. Aku enggak apa ini namanya enggak gendut banget kok, aku enggak kecil banget, aku cuma minimalis saja. Iya. Itu Mencoping diri sendiri. itu sih Bu. Berarti mindernya Aul ini cuma ketika itu aja, maksudnya ketika Aul mau bertemu dengan orang baru 1 minggu ini kan Bu. ya. Untuk 1 minggu ini berarti hanya ketika Aul mau bertemu dengan orang baru saja perasaan minder itu muncul. Iya. Nah, ketika muncul itu dari ketiga solusi yang kemarin udah Aul mau lakukan, itu yang Aul terapkan ketika itu yang mana? Kan kan minder ya Bu. Mindernya kan karena fisik saya ya. Iya. Tapi nanti kalau ngobrol lagi tak alihinnya ke ini Bu. Kan ini ke desain. Jadi kayak biar fokus ngobrol kita nggak terpaku sama kayak fisik kah atau apa. Jadi kita ngobrolnya itu entah kayak kerjaan ya kayak desain kan teman saya Android developer gitu kan. Gitu. Iya, jadi topik pembicaraan kita itu dia bahas Android itu, saya bahas desainnya itu kan. Kalau kan kayak desain kayak gitu kan kurang lebih saya memahami. Jadi kayak lebih dioptimalkan di situ sih Bu. Ya, Aul juga ada proses senang jadinya ya, karena mungkin nyambung ketemu orang yang tepat ketika membahas hal yang itu. Iya. Dia juga paham, Aul juga cukup paham. Karena ini jadi kayak salah satu kelebihan dikit gitu. Berarti masalah desain ini juga Membantu. sangat membantu. Iya. Terus coba lihat ya di IG ku banyak kok ya, meskipun nggak banyak banget ya Bu. Tapi ada. Iya sih, itu cukup membantu juga yang kayak desain. Berarti yang kemarin masalah desain ini sebelum Aul melaksanakannya, sebelum Aul ngerjain ini membahas itu bersama teman Aul, itu Aul masalah desain ini kira-kira ada skala berapa menurut Aul? Itu kayak awalnya kan memang bisa ya, kayak gitu kan rasanya. Itu malah 4 Bu, karena saya ngerasanya kayak nggak nyambung aja ya gitu. Itu 4. Terus ternyata Aul coba ngobrol aja, ternyata kan itu juga jadi daya perhatian tersendiri. Ternyata asik juga, ternyata berbobot juga ngobrolin soal kerjaan kayak gini gitu. Ternyata kerjaan juga bisa mengalihkan kayak gitu. Itu
apakah di desain itu lemah atau gimana? Mereka itu biasanya kayak ngoding-ngoding gitu Bu, yang difokuskan Bu. Ya desainnya juga ada, tapi desain pada umumnya entah yang minimalis atau yang apa kayak gitu. Kelebihannya di apa ini codingnya. Penekanannya kalau kayak gitu di coding ya berarti. Iya kayak gitu. Jadi kan kalau punya pembahasan yang berbobot gitu loh Bu. Jadi sangat signifikan sekali loh ini. Iya. Peningkatannya. Ini Bu. Awalnya kan saya 4 ya, ini mungkin 8. Iya, kelihatan sih. Jadi ketika dari ketiga solusi yang sudah Al terapkan ini ya yang paling menurut Al yang paling membantu paling efektif lah buat Dalam 1 minggu ini kan Bu? dalam 1 minggu ini. Ini iya termasuk Bu. Kalau lomba ini enggak. Iya. Ya kalau yang fokus belajar itu masih normal-normal. Iya berarti yang ini ya Bu. Iya. Yang paling tinggi ya berarti. Iya. Al sangat membantu Al. Iya sangat membantu. Ternyata Aul enggak sejelek itu. Maksudnya pembicaraan Aul ada bobotnya juga ya. Kalau ngobrol sama orang yang apa nih? Orang baru. Ngobrol sama orang baru yang ternyata obrolannya itu kayak nyambung, sefrekuensi. Ternyata itu bisa berbobot juga. Maksudnya bisa ada rencana. Yaudah kapan-kapan kita collab atau apa kayak gitu. Iya sih bagus banget. Kalau gitu kan akhirnya fokusnya Aul ke situ, ke desain, ke masalah bagaimana mengembangkan kemampuan Aul di situ daripada lebih ke fisik. Akhirnya kan sudah mengalihkan. Iya. Bagus. Padahal ini yang Aul paling nggak percaya padahal karena waktu tahu nggak nyambung. Iya. Karena masalahnya fisik kok bisa mengalihkan itu ternyata buktinya Aul sudah merasakan sendiri. Iya. Ternyata saya kok nggak habis pikir ya. Iya sih. Terus dong kalau kayak gitu. Terus kalau yang masalah lomba tadi kenapa kok menurut Aul Belum. belum? Kan kalau lomba ini sudah dicoba 2 kali. Yang hasilnya yang keluar itu yang pertama kan. Itu belum beruntung. Oh gitu. Belum beruntung. Jadi cuma dapat sertifikat aja. Tapi ya nggak apa-apa, senang aja kalau punya karyanya ikut dianukan sama orang-orang kayak gitu. Ya seneng, tapi karena nggak dapet juara ya Bu ya. Jadi kalau menurut Aul sebelum mencoba masalah lomba ini tuh keyakinan Aul di skala berapa? Kalau yang lomba ya Bu? Yang lomba Itu 5. 5 awalnya. Karena Aul mungkin lebih percaya kalau daripada desain ya. Iya. Kalau dia desain tadi 4 Aul kurang percaya, tapi kalau lomba mungkin oh iya kali ya lomba bisa mengalihkan gitu. Dari 5 terus setelah tahu hasilnya belum ya hasilnya masih dalam kurun waktu seminggu ini Aul baru mencoba 2 lomba kan ya. Iya. Yang hasilnya keluar masih 1. Iya. Itu karena belum berhasil, Aul belum beruntung dan skala 5 tetap atau berubah atau gimana? Sebenarnya kan kalau kecewa itu ada, tapi ada senangnya juga jadi 6 Bu. Lumayan lah ya. Lumayan masih ada peningkatan meskipun 1. Enggak, iya Bu. Kan ya senang aja gitu loh Bu. Karyanya bisa disatuin sama orang-orang, dapat sertifikat juga. Apalagi kan saya sekarang udah nggak ikut lomba barengnya sama teman-teman, nggak dapat sertifikat dari siapa-siapa juga. Dan itu pesertanya sampai banyak loh Bu. Berapa ya? Tapi banyak loh. Itu yang lomba apa desain bukan? Apa yang puisi itu? Puisi. Iya. Itu Kak yang sama-sama dijadikan buku gitu atau kalau anunya sih katanya iya. Kayak kalau sudah disetorkan di situ bukan hak milik ya Bu, apa ya namanya? Ya pokoknya udah jadi haknya mereka gitu. Tapi kan namanya tetap nama saya gitu. Oh terus nanti di Satu-satunya dibukukan sama orang lain gitu ya, sama Iya. yang ikut lomba itu Kan juga. bertema juga kan itu. Ya bagus dong kalau kayak gitu. Jadi ya sempat ada senang-senangnya ya gitu. Iya senang sih. Tapi karena mungkin belum berhasil jadi sekarangnya cuma naik 1. Iya itu. Tapi berarti lomba ini menurut Aul apa ya? Untuk mengatasi, untuk mengalihkan pemikiran Aul yang awalnya minder tentang fisik itu, ini lomba ini menurut Aul cukup berhasil apa enggak?
dibanding yang sama desain Bu ya. Kalau yang desain tadi kayak hubungannya sama orang lain. Kalau yang lomba itu dengan diri saya sendiri karena belum benar. Cuman memuaskan hati saya aja. Kan kalau puisi gitu juga kayak mengekspresikan apa yang saya rasakan gitu kan. Ya jadi kalau yang lomba yang puisi-puisi itu lebih ke untuk dirinya saya sendiri. Ini kalau dibandingkan sama yang desain itu lebih harmoni yang desain, penjualan yang desain. Iya, tapi lihat kan dari skalanya ini. Dari Bisa naik yang ini 8 loh, naiknya 4 tingkat. Langsung setengahnya ya, Bu. Yang ini cuma 6 dan naiknya cuma 1 dari yang awalnya 5. Iya sih. Iya, tadi kelihatan benar alim. Terus kalau yang penjualannya ya kayak self branding gitu enggak sih? Enggak kan yang kayak Bu. ya udah bukan kayak gitu sih. Maksudnya itu kan juga untuk awal juga, Iya. untuk membantu awal sendiri. Kalau emang lebih menurut awal lebih membantu yang desain ya nggak apa-apa. Itu kan juga awal yang tahu sendiri. Jadi kayak ada tantangan buat belajar lebih lagi gitu loh. Benar. Kalau kayak stuck di situ-situ aja kan, kalau apalagi apa ya kayak gini kan berkembang. Kalau stuck aja nanti ketinggalan sama yang lain. Jadi harus belajar lagi. Iya sih, kalau awal mungkin bisa jadi juga kalau awal tetap stuck ya nanti bisa jadi kembali ke ninggalin itu lagi kan. Gitu. Terus kalau untuk yang satunya ini yang fokus belajar. Ini kan dalam keseharian saya kerjakan. Maksudnya saya lakukan. Untuk keyakinannya dulu sebelum ketika habis kita ngobrol kemarin, seberapa yakin sih awal fokus belajar ini itu bisa membantu awal untuk mencapai tujuannya awal di skala berapa? Sebelumnya 6. Karena ya harus kayak jadi kebiasaan. Terus up and down itu kan pasti ada ya. Kadang capek, kadang nggak ngomong-ngomong capek. Males. Ya kayak gitu. Jadi malu. Terus akhirnya ya. Tapi kayak ada tugas segera saya kerjakan. Segera saya cicil kayak gitu, dan itu cukup melegakan juga sih. Jadi naik ke 8. Ini naik 2, ini naik 1, ini naik 4. Bagus sekali sih ini. Berarti fokus belajar ini mungkin saat ini kalau dilihat dari sini skalanya sama kayak yang desain, tapi yang aku rasakan itu beda ya, karena naiknya pun juga sangat berbeda. Kalau ini naiknya 4 tingkat, kalau yang fokus belajar naiknya cuma 2 tingkat. Soalnya ini kan awalnya juga besar juga ya, maksudnya kan ya yang biasa. Ini jadi keyakinan saya juga sih. Maksudnya kalau saya nggak belajar, nggak cari ilmu, nggak mengasah ilmu, kan nanti sayanya sendiri yang tertinggal. Saya kan nggak mau ya Bu ya. Iya. Jadi ya ini kayak kewajiban gitu. Apalagi mungkin dalam seminggu ini yang aku ceritakan tadi, kayaknya aku juga lagi hektiknya dengan sus ya. Jadi tadi ya Bu ya. Ceritakan. Jadi kan fokus belajarnya mungkin lebih, ya mungkin untuk matkul lain tidak setinggi yang sus ya, tapi kayaknya itu cukup menyita waktu awal selama seminggu ini. Tapi seru loh Bu, lihatin di laptop. Oh ini Bu, sampai kan kamar saya sebenarnya nggak ada mejanya, karena saya pokoknya harus belajar ini. Tapi kalau belajar di kasur ini biasanya kan iya. Akhirnya meja di kamarnya adik kos saya tak ambil 1. Jadi kamar saya meskipun kelihatan penuh, tapi kan ada meja, terus buat belajar gitu. Jadi saya senang, udah seru gitu Bu. Udah duduk di meja, duduk di kursi, ada mejanya. Ya wes bisa fokus, nggak tanpa layar-layar gitu kan. Kalau biasanya di kasur layar-layar ya Bu ya. Ya akhirnya bisa cepat selesai kayak gitu. Jadi meja itu cukup membantu saya juga ya. Ya benar-benar. Jadi masih ada faktor lain yang cukup mendukung. Saya mengusahakan situasinya mendukung keterlaksanaan ini Bu. Iya. Bagus sekali. Berarti ini selama seminggu Allah sudah mencoba melaksanakan ketiga hal ini loh. Bagus banget, dan semuanya meningkat ya, meskipun yang lomba ini masih cuma meningkat 1, tapi sepertinya menurut awal tadi juga bilang itu cukup membantu awal juga kan untuk mengalihkan awal dan mengekspresikan apa yang awal rasakan itu bisa. Bagus sekali ini. Ini berarti kalau dari ketiga solusi ini yang sudah awal temukan dengan
dari ketiga ini Aul mau mempertahankan semuanya atau hanya memilih misal nih desain ini kan yang lebih tinggi, yaudahlah Aul maunya ngerjainnya ini aja atau gimana? Kalau ini pasti yang fokus belajar itu Bu, ini nggak boleh diganggu gugat Bu. Sampai kapanpun ini Bu. Iya, tetap peraturan harus dijalankan. Soalnya saya ngerasa kalau misalnya saya nggak belajar, kan saya nggak tahu apa-apa. Orang saya belajar aja saya kayak nggak tahu apa-apa loh Bu. Teman-teman saya emang pinter-pinter Bu, ya ampun. Saya kayak udah diem aja dengerin teman-teman, kan dari dengerin juga belajar kan. Tapi kadang nggak pengen sih. Tapi kayak meskipun aku udah belajar, teman-teman itu semua yang luar biasa banget. Nah, apalagi kalau saya nggak belajar, kan tambah kayak gimana ya? Jadi itu juga memacu Aul untuk terus belajar gitu ya. Betul, ya, ini kewajiban. Iya, tetap berarti harus tetap. Iya, ini yang pertama Bu. Meskipun kalau dilihat dari kenaikan skalanya itu, ini tetap yang pertama. Ini yang kedua Bu. Ini saya Yang desain nomor 2. ternyata menjual juga. Iya. Dan tapi saya juga harus terus latihan. Kalau enggak nanti saya ketinggalan sama aliran-aliran desain lain. Iya sih. Kalau kayak desain kayaknya kalau ibu lihat juga emang harus terus dieksplor gitu ya. Karena Iya. macam-macam kayaknya kalau desain itu. Iya, tapi kalau udah capek, boring gitu ya enggak. Ya pokoknya tetap diusahakan kan ya. Ya, Berarti kalau yang fokus belajar ini nomor 1, terus itu nomor 2, ini yang lomba ini nomor 3. automatically. Maksudnya berarti aku tetap akan melaksanakan ini juga, tetap akan dicoba untuk lomba terus, atau udah karena kemarin yang pertama udah nggak berhasil, akhirnya mungkin awal ada pemikiran nggak jadi ikut lomba lagi atau gimana? Ada rencana sih Bu lagi. Udah tak screenshotin untuk event-eventnya. Tapi untuk bikinnya nunggu kan, kalau kayak bikin musik itu harus mood ya Bu ya. Iya. Malam-malam sendiri ya. Suasananya juga harus mendukung itu. Iya. Sih. Ini kurang satu lagi belum ada pengumuman. Ya masih ada satu lomba ya. Tapi ini yang lomba-lomba lain sudah tak screenshotin. Sebenarnya ada juga Bu lomba desain. Tapi kayak awal masih minder aja. Minder lagi. Maksudnya kan setiap jenis, setiap orang kan kayak ciri khas alirannya beda ya. Iya. Lah, awal lebih milih ini, coba explore lagi, belajar lagi aliran yang selama ini awal gitu. Yang di desainnya. Ya. Jadi mungkin suatu saat kalau juga bisa memasukkan desain ini ke yang lomba kan bisa jadi juga Ada kemungkinan gitu ya. Berarti ini dari ketiga solusi yang minggu kemarin sudah kita bicarakan dan selama seminggu ini sudah Aul terapkan, Aul tetap akan melaksanakan ketiganya ya. Iya Bu. Terus kira-kira ada halangan nggak ketika Aul mencoba melaksanakan ketiga hal ini? Ini kalau di yang belajar tuh ya Bu, halangannya ya dari dalam diri saya sendiri. Pas lagi pengen rebahan aja, itu kan termasuk halangan yang untuk itu. Ya itu halangannya kan. Atau kalau nggak gitu kan, saya kalau belajar itu harus di tempat sepi. Jadi kalau misalnya kamar saya dari sore itu nggak tak tutup, pasti teman-teman kos saya ke kamar saya main gitu ya. ya. Jadi kan nggak bisa belajar. Jadi pokoknya sebelum maghrib sampai habis maghrib kamar saya tutup dulu. Itu saya belajar. Terus refreshing lah habis maghrib sampai isya. Nanti jam 9-an atau jam 10-an itu saya kalau capek ya tidur, kalau enggak ya ngelanjutin lagi. Itu. Tapi kadang ya gitu Bu, lanjutnya sampai keterusan pas sahur, juga subuh gitu. Kan beberapa minggu ini saya puasa nyaur gitu. Jadi kayak paginya itu kayak ya sebenarnya capek tapi lega soalnya udah selesai belajar gitu. Berarti meskipun di yang fokus belajar ini ada halangan-halangan, mungkin dari Aul sendiri atau mungkin bisa jadi karena lingkungan yang anak-anak main itu kan juga mempengaruhi, tapi Aul udah menemukan cara untuk mengatasi itu ya, untuk mengatasi halangan itu. Yes Bu, itu tadi kayak nutup pintu. Pokoknya sebelum Aul selesai belajar, pintuku tak tutup dulu. Terus Aul juga yang tadi Aul sebutkan, ada refreshingnya karena kamu belajar terus kan nanti capek, males, jadi harus ada refreshingnya di tengah-tengah belajar itu. Iya. Terus nanti malam kalau nggak capek, nggak ngantuk, buka laptop lagi
bagus nih Aul, berarti Aul juga sudah bisa memanage solusi yang Aul pilih sendiri untuk mengatasi hal ini. Aul juga sudah bisa. Apa ya, kayak ini yang saya ambil sendiri pada saat kita ngobrol waktu itu loh Bu ya. Saya nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah saya pilih gitu Bu. Gitu. Nah, terus itu yang bagus belajar berarti Aul halangannya cuma itu ya, berarti yang Aul sebutkan tadi. Iya, berarti ada yang dari dalam ada yang dari luar. Dan berarti ada teman-temannya itu tadi. Ya, tapi kan harusnya saya itu ya itu tadi manage ya. Pokoknya sebelum saya diajak guyon atau apa saya tutup dulu pintunya. Tapi teman-teman juga memahami kan? Paham. Gitu. Mereka paham saya. Kalau misalnya Aul ini, lek lawangnya Aul ini ditutup, hari ini kalau nggak keluar ya nugas di dalam. Tahu mereka. Ya, bagus kalau kayak gitu. Terus, nah sekarang kita bahas yang solusinya Aul yang lomba dulu. Yang untuk melaksanakan solusi itu halangan apa yang Aul hadapi? Lomba ini ya Bu? Yang masalah lomba. Kan kalau lomba ini lo biasanya Aul lomba cipta puisi itu ya Bu. Artinya kalau misalnya moodnya Aul nggak lagi baik, berarti Aul nggak bisa mengerjakan kan. Jadi harus nunggu mood gitu. Dan jarang kalau Moodnya bagus jarang gitu ya? iya kayak gitu. Itu sih Bu, dari Aul sendiri. Kalau untuk mengatasinya, Aul sudah pernah mencoba melakukan apa mungkin? Cuman kepingin yang lain event lain tapi belum kerjain. Event lain ini tetap di puisi atau yang Aul ceritakan di sini tadi? Yang tetap di puisi ya gitu, tapi belum ngapa-ngapain. Gitu. Berarti kalau lomba ini, maksudnya lomba event lain berarti dengan puisi yang bertema gitu ya? Iya kan harus bikin lagi soalnya. Oh gitu. Jadi mungkin untuk lomba ini halangannya di moodnya Aul, kadang moodnya nggak ingin ngerjain atau mungkin nggak keluar untuk bisa nulis sesuatu yang puitis ya? Iya Bu, harus mood gitu. Kalau lagi nggak mood dipaksakan kan nanti aneh. Kalau puisi sih emang ibu rasa itu ya ngefek banget sih masalah mood, karena banyak juga penulis kalau ibu baca-baca ya, entah penulis fiksi, cerpen atau novel yang emang banyak banget yang ditulis pun mereka juga memang menggantungkan itu pada mood gitu loh. Iya. Kan sekarang saya lebih bagus-bagus sih Bu. Jadi maksudnya kan biasanya temanya tema rindu, tema sendu kayak gitu-gitu yang banyak. Saya nggak lagi rindu, saya nggak lagi sendu. Jadi kan kayak belum waktunya. Mungkin untuk mengatasi itu Aul ada usaha untuk mencoba mencari lomba lain gitu ya. Iya. Dengan tema yang mungkin sudah cocok dengan Hatinya Aul. Jadi tidak Aul yang harus menyesuaikan lombanya, tapi Aul cari lomba yang memang sesuai dengan diri Aul. Iya. Itu juga bagus sih, bagus banget. Terus berarti untuk yang lomba ini Aul tetap akan terus mencoba gitu ya. Nyari-nyari event, iya. Untuk merealisasikannya juga nunggu. Lagi, oke. Iya. Terus yang ini yang ketiga, yang desain, yang tadi peningkatannya paling tinggi nih, itu selama dalam waktu kurang seminggu ini, ketika Aul mencoba menerapkan ini untuk mengalihkan rasa minder Aul untuk mencapai tujuan Aul, itu halangannya apa aja nih? Atau nggak ada halangan sama sekali? Karena Ada Bu. kok mungkin dengan peningkatannya dengan sangat tinggi ini kan nggak ada halangan? Ada. Waktunya Aul kan awalnya buat ini yang belajar itu Bu. Berarti kan harus ada waktu sendiri juga untuk desain. Lah kalau misalnya ini lagi banyak tugas atau banyak apa kayak yang perlu dibaca, artinya yang ini jadi nggak banyak kesentuh yang desain itu. Terus itu kendalanya ya. Terus kalau mood juga berpengaruh, cuman nggak sebesar puisi itu. Jadi kalau misalnya nggak mood ya sudah, tapi nanti pokoknya saya kalau sepaneng di belajar saya ke desain sepaneng saya ke teman-teman atau lanjut belajar lagi, pokoknya diseling-seling gitu. Itu sih kayak gitu. Jadi untuk mengatasi kendalanya Aul itu tadi, masalah mood itu mungkin Aul bisa gantian ya dengan belajar, karena mood juga tidak terlalu
buat refreshing. Atau refreshingnya bisa sama teman atau ke desain kalau nggak lagi pengen keluar. Bagus sih. Kalau tadi apa yang halangannya satunya selain tadi? Yang desain. Saya lupa ya Bu. Waktu. Oh iya kan kadang iya sih sama berarti tadi aku bilang kalau desain ini halangannya mungkin aku harus punya waktu sendiri. Iya. Untuk karena aku juga ada waktu untuk belajar, jadi aku juga harus punya waktu sendiri. Tapi dengan yang aku ceritakan tadi, aku dengan seling-seling itu kayaknya juga udah mulai Iya Bu. gitu ya. Berarti aku sudah secara tidak sadar itu sudah punya cara tersendiri untuk mengatasi halangan itu. Aku bilang kalau waktu sama mood itu halangan, tapi ternyata aku juga sudah. Iya ya Bu ya. Saya kok nggak kepikiran ya Bu. Maksudnya ngalir aja gitu. Iya, berarti itu sudah termasuk solusi juga dari Aul sendiri. Jadi untuk mengatasi halangannya desain yang tadi, Aul gantian ya sama belajar sama desain biar nggak bosan, biar dari kelas ini juga antara belajar sama desain. Iya. Bagus sih, bagus banget ini. Terus kalau selain 3 hal ini, selama 1 minggu ini, Aul kira-kira menemukan lagi gak? Mungkin Aul punya hal lain untuk dilakukan terkait dengan tujuan Aul. Biar nggak terfokus sama yang minder Biar nggak terfokus sama mindernya. Selain ini, Mungkin Aul menemukan hal lain. ya diet tadi Bu. Diet. Itu terus apa ya? Ya diet itu juga cukup membantu. Terus kalau ngobrol sama teman-teman lebih kayak apa ya, nggak ngobrol sama teman-teman sama kayak nggak lebih, biasanya kan ya mana aku gendut banget sih kayak itu dikurangi, kita lebih pokoknya ngobrol hal yang lain aja kayak gitu. Terus lebih berpositif thinking aja sih. Lebih positif thinking. Iya. Jadi selain ketiga hal ini selama seminggu ini untuk mengatasi minder-minder Aul itu, untuk menuju tujuan Aul, untuk mencapai tujuan Aul yang mengalihkan pikiran dari minder-minder itu, Aul juga melakukan diet sama ngobrol sama ketika ngobrol sama teman ini menggunakan mengalihkan pembicaraan yang tidak berfokus pada fisik gitu ya, fokusnya pada hal lain. Itu ada satu lagi nih Apa nih? Gue saya jadi malu. Gak apa-apa, ceritakan aja. Enggak apa-apa. Gak apa-apa, siapa tahu nanti Iya. itu ternyata bisa membantu. Iya membantu Bu. Kayak yang tadi Aul bilang, kayak yang enggak kok, Aul enggak gendut, Aul enggak pendek, Aul cuma minimalis. Itu kan kayak lebih positif lagi kayak gitu ya Bu. Itu diajarin seseorang loh Bu. Oh gitu. Kalau temannya Ali yang tadi bukan, yang Iya. membahas masalah desain ini. Iya. Saya malu Bu. Itu sih Bu. Saya kira dia juga akan seperti itu. Maksudnya akan mempermasalahkan fisik gitu. Kan saya 150 cm nih Bu tingginya. Dia 185 cm Bu. Artinya kan ya sebenarnya itu kayak ibarat dia jari manis, saya jari kelingking gitu Bu, di bawah pundaknya kayak gitu. Kalau dibilang minder, siapa orang yang nggak akan minder? Iya. Tapi kayak kamu kenapa? Orang kan maksudnya nggak ada masalah apa-apa, terus masih banyak hal yang bisa kamu kembangkan kayak gini. Terus iya ya kayak gitu juga. Terus ya itu, saya minimalis kok, aku nggak pendek, aku minimalis, aku nggak gendut kok, minimalis aja kayak gitu. Temannya Ali ini memberikan dampak positif banget ya ke Al ya. Iya, soalnya kan gede dan tinggian dia. Kalau sama dia kan saya sedikit kecil ya Bu. Jadi saya pede. Ya, wah bagus sekali dong. Ini berarti temannya Al ini memberikan hal-hal positif untuk Al, sehingga Al mempunyai bisa mengalihkan pemikiran Al dari hal-hal buruk itu tadi. Jadi menjadi supporting system sih Bu. Iya. Pilih dari mana? Iya, dan sekali soalnya wajahnya langsung ingat gitu ketika menceritakan dia. Ya, berarti itu masuk ke yang itu dong yang Al bilang tadi dengan ngobrol sama temen ya.
Aul bisa mungkin ada dua keuntungan dari ngobrol sama teman itu. Bisa Aul kan jadi bisa mengalihkan pikiran Aul, terus Aul juga berusaha untuk mengalihkan ketika mau membahas masalah fisik atau apapun, Aul jadi punya hal lain untuk dibahas gitu kan. Iya. Ya berarti di luar tiga hal ini, di luar tiga solusi yang sudah Aul sampaikan minggu kemarin, Aul menemukan solusi baru nih dari proses Aul selama seminggu ini. Yang pertama diet, yang kedua masalah ngobrol sama teman. Ngobrol sama teman nanti juga Aul jadi bisa mengalihkan pikiran Aul, dan Aul punya wawasan baru ya. Ternyata kayak gitu juga bisa membuatku tidak terfokus. Iya betul itu. Iya. Berarti masih banyak hal yang lain. Masih ada hal lain yang perlu dibahas selain masalah fisik tentunya. Dari dua hal ini nih, diet sama ngobrol sama teman ini yang membantu Aul. Kalau yang diet dulu, kira-kira halangannya ada nggak? Halangannya pas awal-awal dulu, awal-awal yang kemarin itu, ya karena biasanya makan, itu kayak emang agak lemas. Terus lama-lama kebiasa, bahkan kalau pernah stuck itu di 6364 itu stuck. Apa emang nggak bisa turun lagi gitu ya. Terus habis itu kayak itu emang ketat waktu itu. Terus habis itu aku coba makan, terus ternyata kok ya bisa turun lagi sampai 60 itu. Jadi halangannya itu saat saya benar-benar memaksakan itu malah jadi halangannya. Oh gitu ya. Kalau misalnya saya biarin ngalir, ya ngalir. Ya jadinya Kayak kurva itu kayak gini, maksudnya jadi turun. Tapi kayak saya kayak mau memaksakan, udah rasanya berat, tapi kayak stuck di situ aja kayak gitu. Ya berarti halangannya mungkin awal-awal belum terbiasa ya, jadi ada lemes lah, belum bisa menyesuaikan lah ya Aul ya. Dan ketika Aul memaksakan untuk terus mencoba seperti itu, nanti juga ngefek ternyata ya ke prosesnya itu. Ternyata Aul juga sudah menemukan solusi ketika Aul melaksanakannya dengan ngalir, nggak terlalu dipaksakan, dan mungkin sudah jadi kebiasaan juga. Akhirnya Aul terbiasa dengan kurvanya juga bagus. Kan saya ini Bu, iya saya juga bikin list. Oh gitu. Iya. List apa ini? List berat badan. Jadi perkembangannya kayak apa? Tapi nggak ada target. Ada. Nggak, maksudnya maksudnya di listnya itu gini, misal dalam sehari aku targetkan aku turun berapa? Oh enggak. Cuman memang perkembangannya aja. Itu benar-benar saya cek dulu itu 667. Terus ini udah beberapa hari kan Bu. Sempat 2 atau 3 hari nggak stop diet. Tapi ternyata berat badan saya nggak naik. Iya. Saya kan senang. Tapi stuck. Terus habis itu diet lagi, itu udah 62. Besoknya lagi 61, terus 60. Kayak aku dulu tuh bayangin mana bisa 1 hari turun 1 kilo. Orang juga nggak olahraga. Iya. Tapi ternyata bisa, nggak gitu. Ternyata bisa ya. Jadi tak pantau terus. Berarti karena Aul merasa halangan, karena memaksa itu malah membuat Aul terbebani. Jadi Aul ketika melaksanakan dengan mengalir dan tidak ada target itu tadi kayak yang Aul ceritakan, Aul nggak ada target sehari atau 2 hari harus turun berapa. Ya wis pokoknya perkembangannya apa berapa itu gimana. Targetnya cuma nanti di akhir. Kayak waktu 67 target saya 63 dulu. Sudah sampai 63, target saya 60. Nah nanti kalau 60 nanti target saya 58. Gitu berarti. Tapi dengan seperti itu tidak memberi Aul kan ya? Enggak Bu, malah kalau sudah di sini, di titik ini ya senang. Jadi halangan yang Aul ceritakan tadi tentang awalnya mungkin terpaksa, terus ada lemes juga di badannya Aul, itu lama-lama terkikis oleh kebiasaan Aul, dan Aul juga melaksanakannya juga enjoy. Iya. Gitu. Bagus. Sekarang sudah di sini loh Bu, sudah di sini. Nanti mau ke sini Bu, doain ya Bu ya. Terus kalau dari Untuk awal menyehatkan badan kan. iya Bu, ya? kan dari awal juga bilang niatnya Aul bukan karena Aul, bukan karena mindernya akhirnya Aul diet kan, tapi karena Aul merasa karena
karena dengan berat badan yang segitu tuh Aul nggak susah lah, sudah berat, nggak produktif dan sebagainya. Akhirnya Aul merasakan diet kan. Dan ternyata dengan tujuan awal seperti itu, ternyata diet ini juga membantu Aul untuk mengalihkan dari pemikiran buruk Aul tentang minder, tentang fisik dan sebagainya. Gitu. Bagus banget loh ini. Berarti Gak sabar gue di titik awalnya ini. Aul sebelum ngelakuin diet ini di skala berapa sih Aul ngerasa yakin kalau apa Aul nggak ada, mungkin Aul nggak ada pemikiran sama sekali kalau diet ini bakal membantu untuk mencapai tujuan Aul tentang minder itu tadi, atau sebenarnya ada tapi di skala berapa? Gimana ya? Kalau skala saya bingung. Tapi kalau misalnya nih, kalau misalnya tujuan saya aku diet karena aku dan aku diet biar aku cantik, aku diet biar aku kurus, itu malah membebani saya. Itu nanti kayak malah kalau nggak turun itu kayak kecewa sendiri. Iya. Kayak gitu kan. Jadi saya kayak merubah mindset lebih positif, maksudnya lebih bermanfaatan mana sih? Jadi kurus cantik atau jadi sehat? Orang cantik juga relatif kan ya Bu ya? Itu kan lebih bermanfaat biar sehat. Ya meskipun nggak turun atau tetap di 6364 tapi kan sudah kayak ada enteng kayak ya segitu, jadi kayak ngerasa lebih bisa gerak, bisa kayak gitu. Ini juga sangat efektif lah ya untuk Aul. Terus kalau yang kedua tadi yang ngobrol sama teman, mengalihkan, membantu Aul untuk mendapatkan wawasan baru, untuk mengalihkan Aul dari pikiran-pikiran buruk. Terus juga Aul juga belajar untuk ketika ngobrol juga tidak fokus ke masalah fisik. Nah itu tuh dalam proses itu selama seminggu ini Aul mengalami halangan nggak? Halangannya juga pas awal merasa takut, nanti bahas fisik enggak ya, terus ternyata kok enggak. Terus habis itu pernah kan, ini kalau teman-teman kayak teman-teman kos gitu mengalir, tetap bisa mengalir, apa ini namanya, ngobrolnya itu malah nggak sampai jarang tentang fisik ini, malah kayak ngingetin dia tapi tetap apa ini namanya, Sehat, yang sehat, tetap pokoknya makannya jangan telat, kan saya punya emak tuh. Iya. Tetap makannya tetap sehat, nggak boleh telat kayak gitu. Untuk ngobrol pun kita lebih ngobrol yang lain, pokoknya yang lain, hal yang lain, nggak ada soal ini. Itu kalau sama teman-teman kos. Kalau sama teman saya yang tadi itu, saya awalnya kan takut, terus responnya emang kenapa, maksudnya kayak itu lo nggak ada masalah juga, kayak gitu. Terus habis itu ya udah kan, saya kan jadi bisa lebih leluasa untuk ngobrol hal yang lain. Pernah suatu ketika saya membahas soal itu, buku gede banget ya gitu. Terus habis itu terus gini kan duduk, aku nggak nyampe ini apa kakinya aku nggak nampak, kakinya aku juga nggak bisa digini. Terus kan nggak kan, kalau kakinya nggak nampak gantung, kalau lama-lama kan capek juga. Terus nggak apa-apa, ya udah sini tak bantu kayak gitu. Jadi kayak apa ya, ibu maaf ya Bu. Itu jadi kayak ternyata itu bukan suatu masalah. Ya, jadinya Aul juga mikir, oh iya, ternyata aku juga masih bisa, pun meskipun ngapain bantuan dia itu juga bukan masalah kayak gitu. Iya Bu, naik motor kan motornya tinggi tuh kan. Kalau misalnya sama ayah kan terbiasa, motornya dia kan kayak ayah, maksudnya tinggi yang tinggi tuh Bu. Motor cowok gitu. Iya. Kalau Aul dibonceng ayah kan ya udah orang biasa. Kalau sama teman kan ya agak sungkan tuh. Iya. Terus Aul bilang, kan Aul ya berat. Kalau misalnya Aul mancing nanti dia kuat nggak? Terus kalau misalnya Aul langsung Aulnya nggak nyampe. Terus Aul bilang, Aul ini ketinggian Aul nggak nyampe. Motornya diiringin dong. Terus pas udah diiringin, atau kalau nggak gitu nyari apa ini? Pijakan gitu ya. Oh bisa Aul bisa kok nggak pakai pijakan gitu. Terus jadi kayak ya emang bisa, kamu aja sih yang kayak
terlalu mikir apa kayak negatif gitu. Terus iya ya selama ini aku begitu berpikir negatifnya mengenai fisikku gitu. Terus ada saya aja di jalan ini kan awal minimalis. Ya, berarti kalau lihat dari cerita Aul ini benar-benar ngobrol sama teman ini ternyata juga enak banget ya kalau Aul pengen mengalihkan dari pembicaraan yang berfokus ke fisik itu, karena nggak cuma temennya itu tadi yang Aul ceritakan tadi, tapi juga ada teman-teman kos yang selalu mensupport Aul dengan tidak membahas masalah fisik, malah mengingatkan yang sehat-sehat, malah mengingatkan Aul untuk hidup sehat, untuk membantu Aul. Jadi kan Aul juga semangat gitu kan, teman-temannya kan. Iya, tunggu Aul terus ya Bu. Ya, ibu juga akan selalu mendukung Aul. Ini Aulnya juga nggak terbebani, Aul juga semangat gitu ngelakuinnya. Nah berarti kalau untuk yang masalah ngobrol sama temen, halangannya juga kayaknya udah nggak ada ya. Maksudnya Aul bilangnya cuma di awal-awal cuma takut ngerasa minder, takut dia bahas itu lagi. Ternyata dia juga nggak bahas sama sekali. Dan teman-teman yang lain juga tidak ada yang membahas masalah itu, jadinya Aul juga lebih enjoy. Iya. Berarti untuk dua solusi yang tadi Aul ceritakan dan baru Aul temukan dalam kurun waktu seminggu ini, masalah diet sama ngobrol sama teman, ngobrol yang lebih bagus, lebih tidak berfokus ke fisik lah. Itu menurut Aul bisa membantu Aul untuk mencapai tujuan Aul. Iya, itu cukup. Oh iya Bu, ada lagi kalau misalnya keluar sama temen itu godaannya ya Bu ya, harus makan bareng. Kalau nggak makan bareng itu kayak sungkan, kalau itu kamu makan, nggak makan dan gitu ya. Akhirnya ya ikut makan, tapi cuman 1 sendok, 2 sendok selesai. Meskipun itu ternyata buang-buang uang, tapi nggak apa-apa lah, menghargai sama teman-teman. Gitu. Naiknya nggak signifikan kok, naik berat badannya. Berarti itu bukan halangan yang bisa menghalangi Aul kan untuk mencapai. Sebenarnya takut buat makan pas malam itu Bu. Kalau misalnya itu kan pas malam kan, kalau orang memang kalau nggak boleh makan itu kan pas malam. Tuh. Tapi ya wis lah, menghargai teman. Itu juga bentuk apresiasi Aul kepada teman-teman juga kan. Berarti untuk halangan yang masalah itu kira-kira menghalangi banget atau enggak menurut Aul? Ya jadinya Aul kayak makan ya dikit aja, ya ikut makan tapi dikit aja. Minumnya air putih. Gitu ya. Sehat sekali hidupnya Aul ini. Ya harus hidup sehat kan. Ya betul sih, betul banget. Penting juga itu apalagi di tengah sekarang lagi merebutnya virus corona. Bahkan sistem imunnya harus dijaga. Tapi juga baca kalau corona ini katanya nggak bertahan dipanaskan, di suhu yang panas. Jadi kitanya harus sering minum air hangat, harus sering kayak gitu loh, sering panas ke matahari. Iya. Biar terbakar. Kita juga nggak boleh banyak-banyak minum es. Kalau ibu baca sih di artikel. Apalagi Aul tuh sudah menerapkan, Aul kalau pas makan gitu biasanya kalau anak-anak kan minumnya es kan, selalu es atau es jeruk. Kalau keluar Aul menerapkannya juga air putih. Wah hidupnya sehat ini Aul. Untuk beberapa saat ini, nanti ada saatnya Aul minum es lagi Bu. Ya, untuk saat ini mungkin juga bisa dihindari sih, sama menghindari. Itu marahnya iya ya Bu ya. Iya, itu juga sangat membantu ternyata. Ibu juga akhirnya juga sudah mengurangi minum es. Minum air hangat? Enggak. Susah kalau minum air hangat. Berarti untuk solusi itu tadi, Aul tetap mau melanjutkan ya Kak? Iya. Kalau ngobrol sama teman-teman juga udah pasti kan, ngobrol sama teman juga. Berarti untuk mencapai tujuan Aul agar tidak minder lagi, agar tidak berfokus pada kekurangan fisik, itu kita menemukan 5 solusi. Wah, ya, banyak sekali kan ternyata. Dan itu sudah Aul lakukan loh. Dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu Aul sudah melakukan semuanya. Ada fokus belajar, itu juga memang udah Aul lakukan sehari-hari. Terus ada yang ikut lomba-lomba tadi, lomba-lomba puisi dengan berbagai tema. Terus yang desain dengan peningkatan signifikan itu. Terus diet juga ternyata membantu dengan perbedaan tujuan. Awalnya kan pas ibu ingat pas Aul cerita minggu kemarin itu, Aul ceritanya dulu udah pernah lakuin diet tapi nggak berhasil. Karena Aul pikirannya tuh pengen kurus
biar nggak diejek orang-orang atau biar orang-orang nggak berpikiran buruk gitu kan. Awalnya diet awalnya awal seperti itu, tapi dengan diet dengan tujuan yang baru, dengan hidup yang lebih sehat, terus nggak ada paksaan-paksaan, nggak ada target-target tertentu yang memberatkan, akhirnya itu ternyata malah tanpa disadari juga membantu awal untuk tidak berfokus pada fisik. Bagus sekali lah itu. Terus selain diet juga awal juga lebih banyak wawasan positif dari teman-teman juga, ngobrol sama teman gitu. Awal sendiri juga ketika ngobrol tidak berfokus pada fisik kan, coba mengalihkan ke hal lain. Masih banyak hal yang bermanfaat lainnya, masih banyak yang perlu dibicarakan yang lainnya. Bagus sekali loh Al. Dari pembicaraan kita selama hari ini sama minggu kemarin, ternyata Al sudah menemukan banyak sekali solusi dan ternyata sudah Al lakukan. Itu sehari-hari sudah Al lakukan. Beneran loh tapi nih Bu, saya nggak bohong Bu. Iya, itu juga tahu nggak bohong. Iya Bu. Bener-bener bagus banget nih progresnya Al, juga sangat kelihatan dan tampaknya wajah Al ini sekarang kelihatan sumringah sekali. Berbeda ketika kita ngobrol beneran tuh kayaknya Al bener-bener terbebani banget gitu loh dengan masalah fisik dan masalah keminderan yang lainnya. Tapi hari ini ibu sangat melihat Al dengan wajah sumringahnya. Iya bisa aja. Iya beneran, ini juga merasakan ya Al ikut bahagia bahagianya kalau lihat Al. Ya ini juga kan awal nyadarnya kan pas ngobrol sama ibu. Kalau misalnya aku nggak ngobrol sama ibu pasti nanti juga awal akan terbelenggu gitu Bu. Kan sebenarnya juga perlu penyadaran juga. Nah ibu ini awal senang kalau ngobrol sama ibu. Ya nggak apa-apa, ibu juga cuma bisa membantu awal untuk menemukan sebenarnya, padahal awal sudah menemukan sendiri. Awal juga sudah melakukan apa yang awal ceritakan tadi. Ibu kan hanya menegaskan biar awal tuh oh iya ya kayak gitu kan. Padahal awal sendiri yang sudah menemukan, ibu hanya membantu sebisanya saja. Senang Bu, ibu juga Bu. Bagus banget. Awal hebat sekali sudah melakukan semuanya dalam waktu seminggu. Iya Bu, seminggu sejauh ini gitu. Ya ampun awal kenapa nggak bersyukur, nggak nyadar gitu ya. Ya alhamdulillah ya. Berarti apa yang kita bicarakan minggu lalu dan sampai sekarang Al sudah banyak mendapatkan hal-hal positif untuk mencapai tujuan yang Al inginkan. Ya. Dan semoga kedepannya juga itu tetap berjalan sehingga Al tidak kembali lagi berfokus kepada hal-hal yang tidak diperlukan. Masih banyak hal lain yang bisa difokuskan, masih banyak hal lain yang perlu Al eksplor gitu kan. Jadi kan katanya hidup itu pilihan kita ya Bu, dan saya memilih bahagia Bu. Iya. Itu ya harusnya kayak gitu. Ngapain kalau ada pilihan bagian, ngapain kita milih yang sedih kan ya? Iya. Malah membuat kita terbebani nantinya. Betul. Aduh. Ya sejauh ini saya merasakan kelegaan sih Bu dalam 1 minggu ini. Ya luar biasa sekali sih. Maksudnya emang pas tantangan itu pasti ada. Tapi kok ternyata awal sekarang di titik ini, kok ternyata awal bisa ya senang sendiri sih. Senang sendiri. Tapi meskipun nggak tahu lagi sih nanti. Tapi ya maunya tetap konsisten. Gitu. Ya semoga tetap berjalan seperti itu ya. Jadi awalnya juga enak, enjoy, lanjutin semuanya solusi-solusi yang sudah awal temukan. Ini terbanyak tetap mau dilaksanakan kan? Atau udah berhenti sampai di sini aja? Apanya ini? Ya untuk melaksanakan kelima solusi tadi loh. Ya maunya konsisten Bu. Iya. Karena ya biar Al tetap bahagia terus gitu loh. Iya Bu ya. Biar wajahnya Al itu nggak suntuk gitu. Udah Bu ya, minggu kemarin saya sempat juga. Iya kelihatan banget gitu loh Al. Karena mungkin kalau kemarin ceritanya Al kayak beban gitu, terus kayak kelihatan gitu wajahnya kayaknya ada masalah, terus lemas gitu kalau cerita. Terus sekarang kan udah bersemangat. Semangat dong. Terus dari Ibu juga bikin awal makin seneng juga gitu. ya jelas sih. Ibu ketawa, saya juga ketawa Bu. Ibu senang banget bisa lihat Aul sesumringah ini dibanding minggu kemarin. Itu juga senang bisa bantu Aul. Aul juga berterima kasih banyak gitu Bu. Maksudnya Aul bisa cerita panjang lebar gini. Aul juga tapi minta maaf sih, minta waktunya Ibu. Enggak sih, enggak itu juga bertepatan waktu luang sih, jadi biasa aja. Nah ini udah
udah ternyata ibu barusan tuh dapat kabar nih dari dari jurusan mau ada kumpulan sama dosen-dosen yang lain. Bahas corona ya Bu? Kayaknya mau bahas Saya tak berdoa, Bu. apakah perkuliahan ini mau diasinkronkan atau seperti apa, kayaknya seperti itu. Saya berdoa aja deh. Iya, doakan saja. Nah, gimana deh nanti ya Bu ya? Iya, nanti ibu kabarkan ke teman-teman kak, kayak yang lain juga sih, maksudnya ke anak-anak yang lain biar anak-anak kayaknya juga lagi harap-harap cepat ini. Ada yang berharap libur, pengen online aja biar bisa pulang, ada yang berharap Bu. Iya, lumayan sekali tuh. Aduh, enak banget kalau jadi. Ya, kalau misalnya kita asinkron, dosen-dosen gimana Bu? Juga sinkron? Iya, Gimana? ya kayaknya sih sama, ibu juga belum tahu sih, tapi kayaknya mekanismenya ya sama kayak anak-anak. Mungkin kalau ada presensi atau apa mungkin juga dilakukan online. Ya kan sekarang ada e-presensi itu ya Bu ya? Jadi kayak gitu kok sekarang. Tapi tetap kita tidak boleh melalaikan tugas kita sebagai ibu, sebagai dosen dan atau sebagai mahasiswa. Ya Bu, saya ngerjain tugas Karena tentunya sebenarnya kita 2 minggu ini bukan libur loh ya. Terus kan ini ke anak-anak itu yang menjadi stereotipnya. Stereotipnya anak-anak itu 2 minggu libur, padahal kita kan kuliah online ya, kita asinkron kepada tugas-tugas, tetap ada mungkin juga ada beberapa dosen yang sudah menyiapkan tugas atau telekonferensi mungkin ya dosen kuliah dosen nanti memberikan materi melalui pas video online. bisa aja. Dia harus siap juga sih sebagai mahasiswa sama teman-teman yang lainnya juga. Memang kondisinya di rumah, tapi tetap dilakukan berkuliah. Iya Bu, saya berdoa yang terbaik aja Bu ya. Iya, nanti ibu kabarnya. Iya, makasih loh Bu. Sama-sama. Awal di sini langsung pulang atau gimana? Kayaknya mau ketemu teman dulu janjian sih. Nggak ada janjian sih sebenarnya, tapi ya itu nanti untuk pembahasan yang nanti habis zuhur. Oh iya. Ya, tapi nggak tahu lagi sih. Kalau nggak jadi ya Allah pulang. Gitu. Iya sih, hari ini aku juga libur kan, nggak ada kegiatan. Iya. Hari Senin, makanya bisa ketemu sama ibu. Tiap hari Senin kan ibu? Iya. Iya sama. Yaudah ya awal ini ibu kayaknya sudah Tunggu ya. Iya sudah ditunggu. Jadi ibu mau. Masih perlu saya list ya? Awal gimana? Awal kira-kira pengen ketemu lagi sama ibu apa enggak untuk membahas lagi? Kalau kemarin kan jangannya 1 minggu. Kan ini juga udah tahu perkembangannya. Kalau misalnya ini nanti awal jalanin dulu selama beberapa minggu gitu gimana Bu? Terus ngobrol lagi. Iya boleh. Berarti nanti mungkin kalau awal butuh atau awal pengen cerita-cerita ke ibu, silahkan awal hubungi ibu aja. Nanti kita bicarakan kira-kira kita bisa ketemunya kapan, awal pasangnya kapan. Oh iya, nggak apa-apa tapi ibu. Nggak apa-apa. Iya. Nanti Ibu mah silahkan aja. ini awal masih mau konsisten dulu sama yang ini. Iya. Listnya ini ya apa? Yang penting tetap bahagia ya awal ya. Tetap bahagia. Saya pilih bahagia. Jangan terlihat sedih nanti, soalnya itu juga akan berpengaruh kepada sekitarnya awal. Iya, kasihan mereka nggak mau ngapa-ngapain tapi ikut sepanang dengan awal. Ya, mungkin awal bahagia kan juga menularkan kebahagiaan kepada yang lain. Ya, saya maunya bahagia ya. Bagus sih. Ibu juga Bu ya, semoga sehat selalu Iya, juga Bu. selalu. Saya tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia. Ya. Ya Bu. Kalau kita awal pamit ya. Iya. Terima kasih banyak Bu. Iya, Sama